Kan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya. Karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution. Yang paling mengkhawatirkan itu adalah sebetulnya tampil sebagai intelektual, tapi tidak peduli apakah itu silat lidah atau argumen ilmiah. Apakah itu logika atau omong kosong. Tapi tampil betul-betul sebagai seorang pakar. Rismond. Tandai kata-katanya teman-teman mengenai tudingannya soal ijazah Pak Jokowi. Jangan sampai kalian lupa teman-teman apa yang diucapkan oleh Rismond dan kawan-kawan tentunya mengenai ijazah Bapak Jokowi dan Mas Gibran, sampai-sampai disinggung oleh Hakim MK Bapak Arsul Sani. Semua sudah gerah, semua sudah kecewa dengan kekisruhan, kegaduhan yang terjadi ini. Sampai berbulan-bulan lamanya enggak selesai. Saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan, dan ini sudah berjalan berbulan-bulan bahkan setahun lebih. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. Jadi mestinya penyelesaian berbagai penyimpangan hukum termasuk korupsi itu hendaknya dilakukan dengan segera. Nah, satu persatu teman-teman semua kesal, kecewa dengan kegaduhan, kekisruhan yang terjadi ini. Salah satu misalnya Ketua Dewan Pers. Masalah ijazah Jokowi sepele. Tinggal tunjukkan dengan bangga dan sukarela, persoalan beres. Dan Bapak Jokowi telah menunjukkan di depan awak media secara tertutup. Kemudian ijazah Bapak Jokowi telah diserahkan kepada pihak penyidik untuk dilakukan uji lab forensik. Semua sudah dilakukan teman-teman. Tapi apa hasilnya? Setelah Bareskrim mengeluarkan pernyataan hasil dari penyelidikan mengenai ijazah Pak Jokowi itu menyatakan asli, apa yang terjadi? Pihak Roy Suryo CS, Rismond dan kawan-kawan tetap saja ada alibi, ada alasan baru untuk membantah semua pernyataan-pernyataan tersebut. Tetap kekeh menuding ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Ini gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Kayak terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, contohnya permohonan tentang ambang batas Pilpres yang bisa merubah putusan MK. Itu pasti mahasiswanya pinter-pinter, gitu loh. Bayangkan, itu mahasiswa, 5 mahasiswa
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kalau sudah advokat apalagi nggak boleh kalah sama mahasiswa. Kualitas maupun substansi permohonannya. Nah, itu dulu yang umum ya. Nasihat untuk teman-teman advokat ya. Nah, saya mulai dari perkara nomor 117 Pak Komardin ya. Itu. Ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5, serta pasal 18 ayat 2 huruf A, atau persoalannya ada pada implementasi. Ya, tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya, ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Kayak terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, bahwa itu telah menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan, dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi Bapak... Ini Hakim Bapak Arsul Sani, Hakim MK, mengingatkan ini. Menyinggung soal ijazah Bapak Jokowi dan ijazah Mas Gibran. Ini gimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian. Sampai dibahas di Mahkamah Konstitusi. Gegara Roy Suryo CS ini yang bikin gaduh kemana-mana. Nah, kemarin-kemarin ini relawan Bapak Jokowi sudah mendesak Mabes Polri, Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status hukum atas perkara ini. Jangan digantung-gantung gini-gini terus. Tak gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian atas pernyataan Bapak Arsul Sani ini, UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Saya, Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Semua sudah clear teman-teman. Clear banget. UGM sudah mengonfirmasi ini. Bapak Jokowi beneran lulusan di sana. Dan ijazahnya telah diserahkan ke Bapak Jokowi sendiri sewaktu kuliah. Lalu pertanyaannya teman-teman, ini kegaduhan kenapa masih belum berhenti? Itu dia. Kenapa masih dicari-cari celah? Dicari-cari celah sekecil apapun. Sama Roy Suryo CS menyatakan kalau ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Gimana bisa dituding palsu? Toh yang mengeluarkan mengakui
Ini sekarang pihak UGM mengakui benar Bapak Jokowi merupakan alumni mereka, lulusan mereka. Lalu kenapa masih dikatakan palsu? Coba dah teman-teman, menurut pendapat kalian. Dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Nah, inilah teman-teman. Inilah kalau orang tidak bersalah, santai sekali. Bicaranya nggak berbelit-belit. Semua setenang itu Bapak Jokowi. Ya mau gimana bisa panik. Toh dia di pihak yang benar. Dia kuliahnya benar kok. Sampai lulus di GM. Lalu mau coba diobrak-abrik sama pihak Roy Suryo CS. Mempermasalahkan, menuding yang enggak-enggak. Fitnah. Fitnah terus yang dimainkan oleh mereka. Nah itu dia teman-teman. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian sendiri atas apa yang barusan saja kita tonton, kita bahas bersama ini. Jangan lupa dah tinggalkan komentar terbaikmu di bawah ini.